Jadi saya mau mengatakan kepada saudara, karena kualitas iman menentukan kualitas kedamaian, Tuhan mengatakan begini, engkau harus masuk ujian. Karena ujian imanmu itu yang akan menentukan kualitas hidupmu. Semakin kuat saudara, semakin hebat. Saudara pernah lihat ada anak-anak yang saudara-saudara dia berani naik di panggul ayahnya, padahal ayahnya mau meniti tali, di kanan kirinya adalah jurang. Kenapa anaknya mau? Karena dia meyakini bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Saya mau mengatakan ini, hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari cobaan. Kalau saudara merindukan tempat di dunia yang bebas dari cobaan, saudara tidak akan pernah menemukan di dunia ini. Amin. Bahkan Yakobus meneguhkan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, saudara-saudara, waktu engkau diizinkan menghadapi berbagai-bagai cobaan. Kenapa? Cobaan itu punya maksud. Coba saudara bayangkan, kalau setiap cobaan adalah sebuah sarana untuk naik tingkat, saudara tidak akan malu, saudara tidak akan ragu, saudara tidak akan malas menghadapi cobaan, karena sebentar lagi saya naik kelas. Berkali-kali saya mengatakan satu-satunya halangan untuk speedboat melaju di atas air laut yang menghalangi air. Tetapi kalau speedboat itu tidak ada air, Anda buat speedboat, Anda membeli speedboat, tapi tidak ada air. Mau diapakan speedboat saudara? Wah, kemarin Pak Ian Zirna memberitahukan saya, dia baru beli perahu untuk pesiar, speedboat pesiar 3,5 miliar. Dia perbaiki, setelah itu dia mau jual. Saudara-saudara, coba bayangkan, Anda beli speedboat harga 3,5 miliar, tapi tidak ada air. Mau diapakan itu? Tidak ada gunanya, iya kan? Satu-satunya penghalang burung elang terbang di udara, penghalangnya adalah udara. Tetapi kalau tidak ada udara, burung elang akan jatuh. Satu-satunya penghalang untuk kita maju di dalam iman adalah tantangan, persoalan, pencobaan. Tetapi kalau tidak ada pencobaan, Anda tidak akan bertumbuh dalam iman. Jadi sikapmu terhadap pencobaan harus seperti sarannya Rasul Petrus. Sukacitalah, berbahagialah, tersenyumlah, sambutlah pencobaan. Karena apa? Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan. Perhatikan ayat tadi yang terakhir tadi. Apa yang dikatakan di situ, saudara? Di ayat itu dikatakan seperti ini. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Amin. Ujian imanmu menolong engkau untuk punya keteguhan, menjadi tabah. Orang yang tabah itu landasannya iman. Kekurangan masih bisa memuji Tuhan, dimusuhi masih bisa mengasihi, dibenci masih bisa memberkati. Itu hanya orang beriman yang bisa melakukan itu, saudara-saudara. Amin. Karena di akhir ini, dengar baik-baik, semua yang saudara lakukan itu ada penghargaannya. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati. 3, serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Contoh yang paling bagus siapa? Orang yang bertaruh nyawa demi iman, Stefanus. Stefanus itu dirajam batu, dia tetap saja memberitakan kabar firman, dia berkhotbah dengan urapan Roh Kudus, bahkan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya waktu dia dirajam. Pada waktu Stefanus meninggalkan dunia ini, dengar saudara baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Waktu roh Stefanus kembali ke surga, Yesus berdiri. Ada kalimat itu. Untuk apa dia berdiri? Applause, standing ovation, berdiri.
seorang martir pertama disambut oleh Yesus berdiri. Dikatakan di sini, pada waktu Yesus datang, orang-orang yang imannya sudah lulus tadi, yang diuji dengan begitu rupa, Anda akan menerima 3 hal. Dengar baik-baik, 3 hal yang Anda terima, dan yang memberikan Yesus sendiri. Ya kan? Dan dengan demikian kalian akan dipuji, dihormati, ditinggikan. Dipuji, dihormati, ditinggikan. Dipuji, dihormati, ditinggikan. Yang meninggikan siapa? Tuhan Yesus. Bukan manusia. Jadi Anda tidak perlu meninggikan diri, karena kalau Anda setia kepada Tuhan, Anda akan ditinggikan. Anda tidak perlu harus menjadi orang yang haus penghormatan. Anda kalau setia akan dihormati oleh Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, bukti bahwa imanmu nyata, baca ayat yang berikutnya. Bukti bahwa imanmu nyata, setelah ayat itu ada ayat yang luar biasa. Saudara-saudara, saudara masih bisa tidak melanjutkan iman saudara dengan kalimat itu? Ayat yang ke-8, tolong bacakan ayat yang ke-8, 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Saudara belum pernah lihat Yesus secara pribadi, kenapa saudara mengikut dia? Saudara belum pernah ketemu Yesus secara pribadi, kenapa saudara mengatakan, saya mau iring Yesus? Dari mana saudara yakin? Kenapa saudara membuat keputusan itu? Karena iman. Nah, imanmu itulah yang membuat Allah kagum. Kenapa? Karena you never saw him, yet you love him. Saudara tidak pernah ketemu secara pribadi, secara fisik, tetapi saudara tetap mencintai Yesus. Aku mau mencintai engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Padahal saudara belum ketemu. Ya kan? Luar biasa. You still don't see him, yet you trust him. Sampai hari ini saudara belum pernah ketemu secara pribadi, tapi saudara meyakininya, saudara menyandarkan hidupmu kepadanya, maka saudara mendapatkan penghargaan dari dia, ya kan? Yet you trust him with laughter and singing. Wow. Jadi saya jadi ingat sedikit, saya nyuplik sedikit. Itu Debbie, dia awalnya pacaran secara online. Belum lihat. Tapi ada sukacita, walaupun belum lihat secara fisik, ya kan? Saudara mungkin pernah ketemu dengan orang atau baru dengar suaranya. Saudara jatuh cinta, padahal belum lihat rupanya, ya kan? Kemudian saudara meyakininya, saudara percaya kepadanya, kemudian saudara ada harapan, ada sukacita, walaupun belum lihat wajahnya. Siapa yang pernah pacaran online? Atau saudara pernah surat-suratan, zaman dulu surat-suratan, ya kan? Belum lihat wajahnya, hanya lihat suratnya. Lihat tulisnya, pernah? Ya. Bu Devi, ya, belum ya. Pernah ya, Ibu Utari pernah. Jadi hanya lihat, wah kalau ada surat warna merah muda, ya kan? Kemudian rasanya deg-degan. Ya, waduh, pengen cepat buka. Kalau perlu dibaca 1000 kali malam itu. Ya, jauh bawa bantal, ya kan? Saudara pelihara itu baik-baik, surat kemana-mana saudara bawa, ya kan? Mengapa? Walaupun belum lihat mukanya, belum ketemu pribadinya, saudara sudah mempercayai bahwa dia benar, bahwa dia mencintai saya. Hal yang sama sedang diberitakan kepada kita semua oleh Petrus. Anda belum melihat Yesus, Anda belum bertemu Yesus, tapi Anda menjadi pengikut Yesus dan setia kepadanya, maka jangan kaget kalau Anda ketemu dengan dia nanti waktu dia datang, ditinggikan, dihormati, dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Siapa yang tidak pengen itu? Amin. Saudara pengen mendapatkan penghargaan dari Tuhan? Setia. Makanya dalam situasi di mana Anda diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, pencobaan, jangan meninggalkan Tuhan. Intinya, mengapa ini diberitakan oleh Petrus? Karena pada zaman itu, menurut sejarah gereja, orang Kristen dianiaya sampai harus membayar pajak 3 kali lipat. Zaman itu saudara, orang-orang Kristen yang ditangkapi karena dituduh membakar kota Roma, dijadikan obor di taman istana. Saudara yang tidak mau menyangkali Yesus dianiaya sampai mati, mohon maaf,
mayat saudara ditusuk dengan tiang, kemudian dijadikan obor pada malam hari. Sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Kepada umat yang seperti ini, Yesus sedang meninggikan keyakinan saudara. Kamu sementara menghadapi cobaan, sementara kamu menghadapi tantangan. Tapi ingat, itu hanya bagian dari proses kita mengiring Yesus. Your problem is temporary. Belajarlah bersukacita dalam menghadapi tantangan, karena apa? Engkau akan dihargai, engkau akan ditinggikan, engkau akan menerima pujian waktu Yesus menyatakan dirinya. Amin. Haleluya. Saudara pernah berdoa, Tuhan saya mau bertemu dengan Engkau. Jadi kemarin di rumahnya Mbak Nani, saya nonton film judulnya 90 menit di surga. Dan film itu didasarkan atas kisah nyata seorang hamba Tuhan dari gereja baptis di Amerika yang mengalami kecelakaan. Dan pada waktu dia mengalami kecelakaan karena mobilnya ditabrak oleh truk, polisi yang datang sudah menyatakan dia mati. Jadi untuk beberapa saat dia mati, sampai selama 90 menit. Sampai ada pendeta senior yang datang dengan iman yang kuat. Saudara-saudara, saya pengen saudara nanti nonton itu. Ada di Netflix ya, 90 menit di surga. Pada waktu dia datang, hamba Tuhan ini sudah pengen, saya mau berdoa. Polisi bilang, dia sudah mati, untuk apa kamu berdoa? Tapi hamba Tuhan itu nekat, dia bilang, saya harus berdoa. Dia buka kap mobil karena tidak bisa masuk dari pintu, sudah ringsek semua. Dia kap mobil dari belakang, dia mulai berdoa dalam nama Yesus, tiba-tiba ada yang nyanyi. Pendeta itu yang sudah 90 menit mati nyanyi, baru dia diceritakan dalam film. Apa yang terjadi selama 90 menit? Dia masuk surga, disambut oleh Tuhan. Oh saudara-saudara, saya mau saudara semua nonton film itu, 90 menit di surga. Karena apa? Tuhan memberikan penghargaan, Tuhan memberikan pujian, Tuhan memberikan kepada Anda yaitu penghormatan kepada kita semuanya yang setia. Untuk itulah kalau menghadapi pencobaan jangan putus asa. Jangan meninggalkan Yesus gara-gara kesulitan. Jangan hanya pengen terkenal, saudara menjual iman saudara. Jangan hanya pengen akses yang lebih baik, saudara tukar imanmu dengan hal-hal yang lain. Jangan gara-gara ingin naik pangkat atau jabatan yang lebih tinggi, saudara mengatakan selamat tinggal kepada Tuhan Yesus. Setialah sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami rindu seperti apa yang dikatakan oleh 1 Petrus. Kami tabah karena kami tahu ujian yang kami hadapi sifatnya sementara dan bahwa ujian itu punya maksud, yaitu untuk menaikkan level iman kami, dan iman kami yang kuat yang mendatangkan ketabahan, mendatangkan penghargaan. Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan penghargaan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak, karena kebaikan-Mu. Nah saudara-saudara, saya mau menantang saudara-saudara semua yang sedang nonton. Kalau hari ini saudara diberkati, hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus doakan supaya iman kami bertumbuh, iman kami menjadi kuat, iman kami menjadi lebih tabah, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk saudara-saudaraku yang sedang menghadapi cobaan, tantangan, pergumulan, persoalan. Ingatkanlah kami bahwa semuanya sifatnya sementara. Dan kami percaya pada waktunya nanti, Tuhan akan meneguhkan, memberikan penghargaan, dan menolong kami. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.